Pemirsa, Sindo Siang kita awali dengan informasi polisi menangkap pelaku perusakan dan pembakaran kios di kawasan Kalibata, Jakarta. Aksi premanisme para pelaku terjadi usai dua penagih utang tewas dikeroyok sejumlah pengendara. Kasus kericuhan terjadi di Jalan Kalibata, Jakarta pada 11 Desember 2025. Puluhan kios pedagang dirusak dan dibakar usai dua penagih utang tewas dikeroyok sejumlah oknum anggota polisi. Setelah 2 pekan, polisi mengumumkan telah menangkap pelaku perusakan dan pembakaran. Bahwa untuk pelaku pembakarannya kami sudah melakukan penangkapan dan sedang dalam proses pengembangan terhadap tersangka yang lainnya. Kemudian di samping melakukan penegakan hukum secara berimbang, tegas, dan humanis, kami juga terus mengakselerasi edukasi kesadaran hukum terhadap masyarakat Jakarta. Hal ini kami maksudkan untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat untuk bersama-sama dengan Polri, dengan pemerintah daerah, dengan TNI dan semua unsur terkait agar bersama-sama menjaga Jakarta ini. Sepekan lalu, polisi juga telah menetapkan 6 orang personel Yanma Mabes Polri sebagai tersangka penganiayaan hingga menyebabkan tewasnya 2 orang penagih utang. Para tersangka dijerat dengan pasal 170 ayat 3 KUHP tentang pengeroyokan yang mengakibatkan orang meninggal dunia. Selain itu, ke-6 anggota Mabes Polri juga akan menjalani sidang etik profesi. Peristiwa bermula saat 2 penagih utang menghentikan sepeda motor. Di saat bersamaan, 6 polisi yang tengah melintas langsung turun dan mengeroyok kedua korban. 1 penagih utang tewas di lokasi kejadian, sementara 1 orang lainnya meninggal dunia di Rumah Sakit Budi Asih, Jakarta Timur. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Polres Metro Jakarta Pusat menangkap 2 kurir sabu dengan modus mobil towing di Bekasi, Jawa Barat. Barang haram tersebut rencananya akan dikirimkan dan diedarkan di Jakarta. Mobil mewah yang diangkut menggunakan truk towing ini dihadang petugas Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat saat melintas di Jalan Sumarekon, Bekasi, Jawa Barat. Hasilnya, sejumlah kemasan makanan durian berisi sabu-sabu ditemukan tersembunyi di dalam door trim atau panel pintu mobil. Dari pengungkapan tersebut, polisi melakukan pengembangan dan kembali menemukan mobil mewah lain yang membawa sabu di daerah Tambun, Bekasi. Saat diperiksa, kedua kurir mengaku menerima upah puluhan juta rupiah untuk mengantarkan barang haram tersebut kepada seseorang di Sumarekon dan Tambun. Sebanyak 99 paket ini atau dengan total berat 100 kg ini akan diedarkan untuk di wilayah Jabodetabek. Ya. Dan salah satunya adalah akan masuk ke Kampung Bahari. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Selain sabu, polisi juga mengungkap peredaran narkoba jenis ekstasi sebanyak lebih dari 17.000 butir serta 900 cairan liquid mengandung narkoba. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara itu, Satres Narkoba Polres Sukabumi Kota menggerebek pabrik ekstasi rumahan di sebuah ruko di Sukabumi, Jawa Barat. Polisi mengamankan 1 pelaku, ratusan butir pil ekstasi siap edar dan ratusan bahan baku ekstasi. Petugas Sat Narkoba Polres Sukabumi Kota menggerebek pabrik ekstasi rumahan di sebuah ruko di Jalan Pelabuhan 2, Kecamatan Lembur Situ, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Polisi menangkap 1 orang pelaku yang tengah membuat pil ekstasi. Tak hanya itu, barang bukti 434 butir ekstasi siap edar dan 235 gram bahan baku serta alat pencetak juga diamankan. Hasil pemeriksaan, pelaku diketahui membeli bahan baku ekstasi dari Kabupaten Cianjur. Setelah diolah, 1 butir ekstasi dijual seharga Rp400.000. Barang bukti yang kita amankan, ini 2 kantong plastik warna putih ini isinya 200-200, di total 400, dan di yang kecil ini
34. Jadi total yang butiran 434 butir. Dan yang serbuk ini setelah kita timbang kurang lebih 235 gram. Saat ini, petugas kepolisian Sukabumi Kota masih melakukan pengembangan dan memburu pelaku lainnya. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, seorang penumpang Transjakarta mengalami dugaan pelecehan seksual saat tertidur di dalam bus dengan rute 1A Balai Kota Pantai Maju di kawasan Pantai Indah Kapuk. Tidur tadi ngantuk. Orang tadi bapaknya melek kok. Saya mau ini pagi-pagi gini. Pegang. Saya udah dapat muka bapak ya. Sorry. Saya udah dapat muka bapak ya. Saya udah dapat muka bapak. Saya sorry, minta maaf. Tadi mau ngapain? Saya tukar tangan saya pegang. Ya. Tangan saya mau pegang. Orang ibu-ibu itu juga melihat kok. Saya begini, tangan saya begini. Kejadian bermula ketika korban terbangun dan mendapati bagian tubuhnya disentuh terduga pelaku yang duduk di sebelahnya saat berada di bus Transjakarta. Pegang. Pak, ini tadi megang-megang paha saya, Pak. Saya ketiduran. Enggak, dia melek. Pas saya bangun dia melek. Dia begini ke kaki saya, Pak. Saya kaget, sumpah. Awalnya pelaku mengakui tidak dan juga minta maaf, namun kemudian pelaku membantah saat penumpang lain dan petugas Transjakarta mengetahui kejadian tersebut. Petugas Transjakarta kemudian menangani insiden tersebut dan meminta pelaku turun dari bus. Terkait dengan insiden ini, penumpang khususnya perempuan diimbau untuk tetap waspada saat menggunakan transportasi umum. Saya udah dapat muka bapak. Saya sorry, minta maaf. Tadi mau ngapain? Pemirsa, polisi menangkap 2 pelaku premanisme yang melakukan pemerasan terhadap pedagang kaki lima di kawasan Banjir Kanal Timur, Jakarta. Peristiwa tersebut viral di media sosial setelah korban merekam langsung upaya pemalakan dan penganiayaan. Udah, lu nantangin ya kan? Nantangin orang ini di sini semua. Kita sini semua. Bang, kita di sini semua. Josai Mugung Lading yo. Ya. Josai Mugung Lading. Nah. Bang, iya Bang. Kita sini semua ya. Yo, Josai Mugung Lading yo. Polisi menangkap 2 preman yang memalak dan menganiaya pedagang kaki lima di kawasan Banjir Kanal Timur, Durensawit, Jakarta Timur hingga mengalami luka di bagian hidung. Aksi kedua preman tersebut sebelumnya viral di media sosial karena mengaku sebagai penguasa di kawasan tersebut. Pelaku menganiaya korban yang merupakan pedagang karena menolak memberikan uang kebersihan Rp250.000. Korban juga sempat diancam pelaku menggunakan senjata tajam. Kapolres Jakarta Timur, Kombes Pol Alfian Nurizal mengatakan saat ini kedua pelaku telah ditangkap dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dan alhamdulillah hari ini untuk kedua pelaku inisial SA dan SR sudah kami amankan. Ya, tadi disampaikan bahwa saudara untuk SR ini meminta untuk uang daripada jasa dalam melakukan dagang di BKT. Namun dari korban meminta untuk tanda bukti atau aturan, dan sehingga yang bersangkutan tidak terima. Akhirnya ada sekali paham, terjadilah di mana untuk SA melakukan tindakan kekerasan. Pelaku berinisial SH 52 tahun warga Kecamatan Durensawit berperan meminta uang kebersihan kepada korban dengan disertai ancaman senjata tajam jenis pisau. Sementara pelaku lainnya, SA 36 tahun seorang tukang parkir, melakukan kekerasan fisik dengan cara menyundul korban hingga menyebabkan luka pada hidung korban. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.